kemarin-kemarin hujan dingin banget ya, enak. Gue paling suka hujan dan suka cewek tuh, dadah. Oh iya, buat teman-teman sekalian, air-air ini katanya sih lagi bakal ada raja gede-gedean lagi ya. Jadi hati-hati buat teman-teman. Tetap ini safety ya, lengkapi kendaraan dan berkendara kalian, kelengkapan berkendara. Sama jangan aneh-aneh lah. Modif tuh knalpot jangan melebihi batas suaranya. Kalau bisa yang adem-adem aja. Dan kalian bisa beli kayak speed, linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar, atau bisa pesan melalui WA Bang AB. Ya jadi gitulah pokoknya. Pilih yang adem-adem aja, produk Indo enak. Ya, jadi assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Widi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nontonin channel gua. Nah, jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas jangan lakuin hal ini kalau misalnya kalian itu pengen mesin ataupun motor R25 kalian itu aman, sehat, sentosa, nggak cepet rusak gitu teman-teman. Walaupun ya di sini gue bakal ngebahas sedikit aja yang paling sering atau yang paling rentan rusak gitu kan, gara-gara tingkah kita yang memang gak normal atau absurd bawa motornya. Wah cakep Brio nih anjir, doi pengen Brio katanya. Emang imut sih buat cewek ya. Kalau gua pengen Odyssey teman-teman, atau ya sedan lah kalau nggak Odyssey. Wah ada cewek guys. Balik lagi ke pembahasan. Jadi jangan lakuin ini kalau misalnya kalian pengen mesin kalian aman, gak cepet rusak. Yang pertama, bagi user R25 ya, jangan sering ngehantam lobang. Jadi kalau misalnya kalian nemuin jalan-jalan bolong, kalian harus pelan-pelan gitu. Berbeda sama gua di sini kan emang ya dulunya tuh pernah jadi user atau bikers gimana ya, jinjit, motor jinjit. Dimana motor jinjit kan motor touring ya, ban gede-gede kan, tapi shock breaker itu mumpuni, jadi enak aja buat terabas lubang. Sedangkan di R25 ini rentan sekali bocor shocknya. Terus satu lagi, kalau misalnya motor kalian kotor, jangan sampai kalian nunda-nunda nyuci. Jangan sampai motor kalian dibiarin kotor, goblok. Kesalahannya itu dipencet anjir. Nah jadi motor kalian jangan sampai dibiarin kotor berlama-lama, penuh dengan debu yang menumpuk, penuh dengan lumpur, apalagi jangan. Karena apa? Itu bakal menggetaskan seal shock atau seal shock breaker kalian atau karet-karetnya gitu. Sama bos arm juga sih. Nah jadi di sini gua bakal bahas dulu poin yang pertama, dimana jangan ngehantam lubang karena memang rentan banget shock depan itu bocor, shock belakang juga sama gitu teman-teman. Ini bukan berarti kualitas atau build quality shock breakernya jelek, bagus sebenarnya ya. Shock depan juga empuk, cuman yang shock depan itu sealnya yang paling bahaya itu kan gitu. Kalau misalnya sering ngehantam lubang kan otomatis sealnya bekerja dengan ekstra, otomatis gampang bocor gitulah, rentan pokoknya. Nah terus ada sangkut pautnya nih sama kebersihan motor kalian. Shock bocor, bos arm sama bosing shock breaker belakang itu berdecit. Karena apa bang? Karena dengan menumpuknya debu ya. Dengan menumpuknya debu, debu itu di seal shock ini depan sama bos arm dan sebagainya, itu bakal bikin berdecit. Kalau yang depan bakal bikin bocor gitu teman-teman. Nah sedangkan kalau yang belakang udah bunyi berdecit, bang gimana solusinya dong gitu kan. Bos arm kalian bisa dibuka si karetnya, terus dikasih stempet atau grease atau gemuk. Tahu gak stempet? Masa nggak tahu ya? Ada di bengkel lah, beli aja yang itu yang baru-baru. Jangan sampai kalian kasih stempet yang emang bekas. Stempet murah kok. Atau minta ke bengkel aja kalau misalnya udah temen mah atau langganan kan, bisa tuh. Jadi bos arm ataupun bosing shock breaker belakang ketika berdecit dikasih itu, insya Allah nggak berdecit lagi. Kenapa bisa berdecit bang? Karena memang getas sealnya atau karetnya. Jadi kayak gitu. Kalau untuk shock breaker belakang biasanya dicabut dulu ya.
dibuka dulu si apa namanya bautnya, penyambungnya itu kan ada di situ. Nah, dikasih grease atau stempet gitu teman-teman. Lalu yang kedua nih, yaitu yang pertama kan jaga kebersihan dan jaga pola riding kalian di kala jalan jelek. Selanjutnya yang kedua, janganlah kalian geber-geber sampai limit keseringan. Sesekali boleh kalau misalnya mesin kalian masih standar, ECU standar, belum remap, belum porting ya kan. Kenapa? Kenapa gua ngebolehin ketika mesin kalian masih standar? Karena dengan ECU yang belum di remap, artinya settingannya masih standar dan ECU-nya masih bisa berpikir sempurna. Jadi bisa berpikir di mana batas RPM si motor R25 ini berapa, dan kalian gak bakal melebihi itu kalau misalnya ECU standar. Sedangkan kalau misalnya udah ECU remapan, mapping ulang kan memanipulasi data RPM bisa melebihi dari ini nih, berapa ribu lah, berapa puluh ribu RPM kan. Nah, kalau udah melebihi itu, mesin kalian bisa jebol ketika kalian limit sampai over limit guys, sampai kayak gitu kan. Nah, itu tuh ada kasusnya di Bang Paropo Nauli di ZX-nya, dimana dia udah porting sama remap ECU-nya itu. Jadi pas crash kalian udah tau lah, dimana klepnya kan pecah ya, klep patah atau patah bre, patah. Nah, dimana klepnya patah, pas dibongkar ya kan itu mati pas digeber sampai limit, habis crash juga. Alhasil dari JTEC 25R 4 silinder suaranya jadi 2 silinder gitu teman-teman. Lalu selanjutnya yang ketiga, jangan kalian menggunakan kupling secara tidak normal, apalagi kayak gua ya. Karena memang gua juga sering bereksperimen dimana gua ngoper gigi nggak pakai kupling, karena memang ada ya user R25, siapa namanya lupa gua. Dia tuh emang kayaknya tahu banget timing dimana perpindahan gear. Kan gear tuh bergerigi ya. Nah, pas perpindahan dia nggak pakai kupling, tapi aman karena pas bergerigi sama bergerigi satunya itu klop langsung gitu. Itu pasti aman banget. Tapi kan kita nggak tahu caranya kan. Jadi kalau kalian nggak tahu caranya, jangan sampai kalian lakuin ngoper gigi tanpa kupling. Terus sama blipper juga, ya kan. Kalau auto blipper kan udah pasti aman. Tapi ketika kita turun gigi kayak gini nih, nah itu kalau misalnya belum terlatih, jangan sampai lah. Karena gue juga ketika di jalanan gini mah jarang ngeblipper gitu, ngoper gigi senormalnya, sewajarnya aja. Karena kenapa? Oh iya, yang tadi ya, itu yang user R25 siapa ya? Pokoknya itu aja cari di YouTube kalau pengen lihat oper gigi R25 tanpa kupling, tanpa quick shifter. Itu ada sih usernya. Jadi hebat banget anjir. Gua ngedengernya juga kayak anjir, ini masa sih nggak pakai quick shifter kan? Karena emang semulus itu. Tapi memang dilihat tangannya tuh, kalau pakai quick shifter kan nggak harus turun gas. Dia turun gas, cuman tanpa kupling aja. Jadi ketika turun gas, roda gigi udah pas, langsung dia ngoper tanpa kupling. Itu wah, klop banget, keren sih. Keren bisa kayak gitu ya maksudnya kan. Dan dia udah ngelakuin itu dengan cukup lama waktunya. Alhamdulillah katanya gearbox juga masih aman teman-teman gitu. Nah, terus apa lagi nih? Tadi tuh gua lupa ya. Kupling kan udah ya. Oh ya, kenapa kupling jangan dimainin secara tidak normal, Bang? Itu bakal bikin kampas kupling kalian cepet gosong. Ketika kampas kupling gosong dan kalian tidak menyadari itu ya, itu bakal merembet kemana-mana di bagian blok kupling kanan. Dimana blok kupling kanan kalau misalnya udah si yang tunjul-tunjul kayak gitunya lah, apa namanya, jadi kayak gagang gitu kan, kayak batangnya udah goyang, itu turun mesin sebelah kalau nggak salah, berabe kan urusannya. Atau kalau misalnya bukan turun mesin, itu biasanya laher atau bearing-bearingnya aus, cepet aus ya. Lumayan ganti juga. Ketika ganti bearing, kampas kupling, dan fiber kupling sebagainya, mangkok kayak gitu kan, biasanya sekalian ganti oli, ganti radiator, memakan banyak biaya. Pengalaman sih bre, gua ganti itu bearing sama kampas kupling sampai 600 ribuan. Ya begitulah, namanya juga dulu kan gua belum tahu kan, baru user perpindahan awal udah eksperimen aja anjir, tanpa kupling ambrol ya. Terus selanjutnya
Tadi gue mau ngomong apa, lupa gue. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya ini aja dulu, jangan sampai kalian telat ganti oli atau kalian malas ganti oli. Semalas-malasnya kalian servis, ngeluarin duit servis Yamaha R25, tapi jangan sampai kalian malas buat servis ganti olinya. Karena oli paling penting sih. Dimana oli itu ya, kalau misalnya olinya bagus, perpindahan ataupun suara mesin ataupun performa juga tetap terjaga. Gue saranin ketika kalian ganti oli itu di angka 2000 kilometeran atau 1500 lebih baik. 3000 boleh lah kalau misal kepepet, tapi gunakanlah oli yang full sintetik. Gitu aja sih menurut gua, karena beberapa video udah gua bahas tentang oli di channel WDD HD. Kalian bisa nonton aja video-videonya gitu teman-teman. Terus selanjutnya nih, ini penting juga nih, ini cara buat memelihara rem, bagian pengereman kalian. Jadi ini kembali ke poin pertama, di mana kalian harus menjaga kebersihan. Jadi pas ketika kalian nyuci motor, si kaliper itu kan di tengahnya ada kampas rem ya. Kampas rem kalian semprot dengan air tekanan tinggi. Nah, itu nanti ngebersihin si debu-debu, lumpur-lumpur, kotoran-kotoran yang ada di kaliper, yang ada di kampas rem, sorry. Dan itu bakal jadi lebih enak lagi, lebih pakem, dan gak bikin apa ya, gak bikin keras, gak bikin bunyi. Pokoknya kayak gitu deh. Terus selain itu, kalau misalnya dirasa rem kalian udah mulai bunyi, walaupun udah dibersihin, tetap sok-sok kayak gitu kan, terus udah mulai kurang pakem, kalian harus cek juga kampas remnya. Secepatnya ganti deh kalau misalnya udah tipis. Karena kalau misalnya kampas ori dibiarin tipis ya, bukan kampasnya yang kalah, tapi si piringannya, dimana alhasil piringan kalian bakal jadi tipis banget. Anjir, piringan kalau udah tipis ya gantinya mahal bre. Karena gue saranin kalian kalau ganti piringan, mending kalian ambil piringan TDR aja. Ukurannya sama tapi lebih meningkatkan performa pengereman gitu teman-teman. Jadi menurut gue ya, dibanding kalian beli kampas rem yang 170 ribuan tapi lama banget belinya, mending kalian beli yang 35 ribuan tapi per bulan itu ganti. Kayak gitu sih. Terus selanjutnya nih ya, jangan kalian lakukan hal ini. Sebisa mungkin sebisa mungkin si bensin ya teman-teman, itu jangan sampai keseringan trip F atau sampai kehabisan bensin. Karena apa? Kasihan fuel pumpnya nanti. Tapi kalau misalnya namanya juga ya kebutuhan ya, sama pengeluaran kan tiap orang beda-beda. Nggak mungkin kita semua des tiap bensin udah 2 strip beli, tiap bensin udah 1 strip beli, kan nggak mungkin kan. Apalagi setiap isi bensin harus full, nggak mungkin juga kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, sesekali atau beberapa kali, tapi jangan sampai kekeringan atau jangan sampai bensin kalian habis kosong belum. Bahaya banget kalau di motor injeksi gitu sih. Nah sebenarnya gitu ya, itu ada beberapa, sebenarnya masih banyak lagi faktor yang memang bisa bikin motor kalian atau motor Yamaha R25 kalian itu bikin rusak, nggak aman dan sebagainya. Tapi terlalu banyak faktor. Di sini gue cuman bakal ngebahas yang sering aja jadi kebiasaan kita atau sering dijumpai oleh orang-orang yang memang baru, misalnya pegang R25 atau baru pegang motor kupling atau baru pegang motor gitu teman-teman. Jadi gua ingetin ya, ketika kalian punya kendaraan, ketika kalian punya barang apapun itu, kalian jaga dengan baik, rawat dengan baik. Karena kalau misalnya dirawat sepenuh hati, insya Allah kita juga pakainya dengan senang hati gitu kan. Anjay. Ya mungkin sebenarnya gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Oh ya, sebelumnya ini kamera gua lagi ubah ya posisinya, yang biasanya gua di atas, jadi helm di atas, jadi dibalik kayak gitu, jadi di bawah. Gimana menurut kalian? View-nya lebih luas kan, lebih kelihatan, ini stang juga. Menurut kalian bagusan yang ini atau yang sebelumnya? Tapi ya sayangnya juga, namanya juga apa, kamera Ycam ya, walaupun lebih luas kan tetap aja kurangnya itu di bagian kurang tajam aja. Harus upgrade nih, aduh harus upgrade kamera. Mungkin next time deh insya Allah kalau misalnya ada rezeki.
Mungkin gitu aja ya. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video. Oh iya, semoga buat teman-teman yang memang pengen Yamaha R25, pengen beli R25, tetap optimis, ikhtiar tawakal. Semoga sehat selalu serta lancar terus rezekinya, biar apa yang kalian inginkan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bye bye, see you on the next video. Wah, ini kenapa nih? Anjay, gue dimintain ke bear. Hey. I'm begging you